kembali bersama aku Surya SPTK di Saya 12 TV. Tepuk tangan. Oke, ada efeknya. Kali ini aku cukup kaget karena ditemani oleh salah satu sahabat yang luar biasa. Yang main di belakang layar. Berani di belakang layar dan tiba-tiba di depan layar. Dan ternyata matching ya. Jadi hijab aku warnanya abu-abu, bajunya. Oh iya, betul. Nggak sengaja kan tapi ya? Iya. Mau memperkenalkan diri dulu? Silakan. Dengan siapa? Kalau kalian fansnya saya pasti tahu saya di sini siapa. Kalau suka baca caption juga tahu siapa. Gitu ya. Ya, tolong di follow aja Instagramnya di sini saya 12 TV. Jangan lupa untuk di follow Instagramnya SPTK dan juga Saya 12 TV. dia nggak boleh sebutin nama Instagramnya, nanti di drop your comment yang tahu ya dia siapa. Sebelumnya di minggu ini seperti biasa aku akan memberikan satu konten di saya favorite, mereview satu film atau drama seri yang sebenarnya sih karena kan masih bioskopnya masih tutup, jadi kita masih based on beberapa platform yang ada Jadi di. ngomong bioskop tutupnya jangan sendiri. Jadi karena bioskopnya masih pada tutup, kali ini kita masih mau mereview salah satu film yang ya lupa ya ya gue selalu kesini, salah satu film yang tayang di Netflix. Yeay, siapa di sini para pengguna Netflix? Kita akan bahas satu film. Tapi akun resmi ya, jangan beli di Instagram. Oh gitu ya. Suka banyak tuh, itu emang gak resmi ya? Kayaknya mod. Oh. Kalau kalian suka aplikasi mod biasanya ada jualan di Twitter atau Instagram. Iya, biasanya di Twitter suka Netflix dengan harga sekian tuh. Aku sih kurang paham apa, tapi Bisa tampilkan setting. ting gitu ya. Jadi kita mau bahas film Half of It. Ini posternya ada di sini. Sini ya, posternya. Ya. Mas editor, tolong dulu. Mas editor tolong dipasang Mas editor. Langsung gini Mas editor. Langsung gini. Sebelum kita bahas Half of It, jangan lupa untuk subscribe dulu, tekan tombol merahnya, aktifkan loncengnya, like and share video ini ya. Jadi kalau sahabat saya ngaktifkan loncengnya, nanti kalau kita update video terbaru itu akan dapat notifikasi. Bener gak Mas? Betul dong. Bukan lagi. Jadi kita dukung karya anak Bogor terutama. Anak bangsa yang mengharapkan segera dimonetisasi. Tolong ditonton hingga usai video ini, jangan kemana-mana, tetap di sini karena kita akan membahas film Half of It bersama Masnya. Nah, jadi untuk review Half of It ini lebih banyak sama Masnya sebetulnya karena aku aku udah baca sinopsis dan lihat trailernya, terus melihat sedikit cuplikan dari beberapa adegan, tapi kayak Masnya lebih expert ya di film ini. Karena kita bela Velcro, Bio sama Netflix. Pencinta drama Korea, mohon maaf ya Allah, aku sudah bucin karena drakor. Tapi nggak apa-apa karena aku lihat beberapa review di Twitter tentang film ini, ternyata reviewnya positif ya, bagus banget sih. Aku nggak ngerti deh apa karena memang sinematografinya yang bagus atau mungkin dari segi skenario dan alur ceritanya memang bagus. Aku nggak tahu, nanti kita bisa sharing bareng sama Masnya ya. Kayak gitu. Nah, si film Half of It sendiri tayang di Netflix itu per tanggal 1 Mei 2020. Jadi rilisnya itu di tanggal 1 Mei ya. Ya, 1 Mei 2020. Jadi baru ya? Iya, baru banget. Jadi ketika dia tayang itu hype banget sih sebetulnya. Aku juga sempat penasaran, ini kok se-hype apa sih film? Aku sih awalnya kira itu adalah ini romcom. Ayo tahu ya romcom. Merasa bodoh di sini. Jadi awalnya aku pikir tuh romcom itu romantic comedy. Oh, romantic comedy. Ya, jadi kalau kamu yang pernah nonton kayak banyak lah ya romantic banyak. comedy. Tapi ternyata enggak sih. Jadi kalau di awalnya pun aku berpikir bahwa film itu bercerita tentang ya minta dipacarin ke orang, emang usah dicomblangin, jadian sama pecomblang, ternyata tapi tetap ada romansnya ya. banyak sih. Banyak romance. Bahkan melampaui batas dari hal Apa normal. hal normal. Sebenarnya aku udah lihat juga ada sesuatu hal yang mungkin akan lebih. Kita akan bahas nanti di akhir. Yes. Oke. Tapi siapa sih cast utama di film ini? Jadi Dia didirect sama Alice Wu, bener kan? Terus di skenario juga ditulis oleh Alice Wu. Tapi kalau untuk produsernya itu ada 3. ya, fokus utamanya sih ada 4 pemain sih yang aku suka dari film ini tuh, dia nggak terlalu banyak
nggak terlalu banyak cash, jadi nggak pusing ke kitanya juga dari A B C D, nggak kayak The World of Merit ya. Oh bukan lagi. Nanti ya udah rumit banget nih, tapi sebelumnya tolong dong dilihat juga review The World of Merit. Ya ampun penontonnya. Linknya di mana? Di sini. Nanti ada di bawah, di dropin komen nanti akan ada ya, aku akan pasang linknya. Jadi empat fokus orang utamanya itu adalah di Leah Lewis itu sebagai Elise Chu. Gue suka banget sih sama ini orang Oriental. Kalem, sedikit tomboy, cewek sedikit tomboy itu ada cantik sih sebetulnya. Kemudian cowoknya itu ada Daniel Dimmer sebagai Paul Mansky. Ada juga Alexis Lemire itu sebagai Aster. Jadi cantik juga ya, Latin, tinggi, rambut panjang itu perfect sih menurut semua orang ya. Menurut semua orang. Tapi emang si Alice Wu ini emang dia tuh dari Asia ya berarti ya diceritakan ya? Ya itu jadi jadi drama romantis ya, dan di Netflix itu tuh bercerita tentang Alice Wu, seorang mahasiswa di satu tempat, lupa namanya di mana. Nanti kita cari dulu. Okay. Jadi dia tuh mahasiswa dan dia tuh memang side job-nya dia kalau nggak salah itu bikin jadi kayak apa ya? Jasa tulis gitu? Bukan, kalau kita mah kayaknya apa? Maklar. Tanah? Bukan, di sana nggak tanah. Jadi si Alice Wu ini menerima jasa untuk buat esai bagi mahasiswa yang kurang pintar. Jadi bisa pakai jasanya dia. Sometimes suatu saat itu ada satu mahasiswa cowok itu yang tadi gue jelasin namanya siapa? Si Paul itu ya? Si Paul. Jadi dia tuh minta dibuatin sebuah surat cinta buat si Aster. Tapi awalnya menolak sih. Awalnya dia nggak mau itu, tadinya dia nggak mau tuh buat nulis. Tapi berarti kalau dia nulis surat cinta untuk orang lain berarti bukan surat selarwa kan? Langsung lagu jangan lupa. Ya, jadi si Alice Wu itu dia bikin surat cinta, diminta. Karena kan awalnya dia nolak sih. Di sini sudah ada indikasi, gue udah mikir ini ada apa sih sebenarnya gitu kok dia nolak buat cewek ini. Oh tapi emang dia, tapi kita belum kasih tahu ya kalau dia latar belakang relationship-nya gimana belum ya? Belum, nanti ini kan masih awal-awalnya. Jadi dia tuh dimintain untuk dibuatkan surat cinta. Sebetulnya dia udah punya draft, cuman dia nggak pede. Jadi dia pakai jasanya si Alice ini untuk buat bikin surat cinta ke si cewek yang namanya si Aster tadi. Kemudian dia awalnya nolak si Alice ini nolak, terus dia pikir ini gue udah mikir sih ada something. Nah lama-lama karena dia tuh harus bayar bill tagihan billnya dia listriknya dia. Jadi aduh gue udah nggak punya duit. Iya. Gue harus gimana gitu kan? Akhirnya dia terima order tawaran si Paul ya. Paulnya itu. Lama-lama dia tuh menjadi si Paul ya di chat itu menjadi si Paul, di surat itu jadi Paul. Lama-lama sama Esther itu jadi dia punya chemistry dari awal yang dia suka filmnya sama, suka bukunya sama, suka sama hal-hal yang semuanya sama. Nah suatu saat Paul sama Esther ketemu, pas ketemu itu mereka nggak punya chemistry, justru chemistry-nya nggak ada karena memang bukan Paul kan. Jadi kan dia nulis surat itu bukan si Paulnya yang nulis kan, tapi based on karena si Ellie kan sebagai Ellie kan. Ketika ketemu di satu kafe, Esther sama Paul ini nggak dapat chemistry-nya. Jadi sebetulnya Esther udah sempat curiga, cuman ketika itu langsung di pertemuan pertama tuh berasa. Jadi langsung, karena situasinya makin genting, si Ellie itu langsung chat buat Paulnya buat udah lu belakang aja deh gitu, gue yang majunya. Dan dia akhirnya si Esther juga masih percaya kalau itu tuh si Ellie. Sampai berjalannya waktu mereka nyaman, chatatan nyaman, kemudian dia pindah chat. Aku ingat dia pindah chat. Gue nggak tahu nama chatnya, aplikasi chatnya apa, dia pindah. Dia nggak surat lagi, tapi dia sekarang chat. Tapi mereka tuh satu kampus gak sih sebenarnya? Satu kampus sebetulnya, kampus. Karena setahu gue tuh Esther itu dia tuh salah satu cewek yang hype di kampus. Nah ya seperti cerita romantis lainnya ada ternyata yang terjalin hubungan itu ternyata bukan si Paul itu ngerasa kok gue lebih sayang sama Ellie ya lama-lama gitu. Si Paul yang suka sama Ellie yang suka sama Esther sama gitu. Udah. Spoiler alert. Mohon maaf ya. Spoiler alert. Mohon maaf. Jadi bizarre love triangle. Jadi intinya every time I think ya itu jadi intinya
Jadi intinya itu mereka kisah cinta segitiga. So far gue sih nggak yakin film ini bakal diterima rakyat Indonesia. Cuman mungkin untuk orang-orang yang bermindset bagus atau bermindset baik gitu ya, dia nggak fanatik, mungkin bisa masuk. Cast-castnya sih gue yang suka itu kayak si Ellie-nya itu kalem, kemudian rambutnya selalu dikucut, udah cewek suka gue. Selera sih. Soalnya aku kunci rambut gini ya. Iya. Gini ya. Biar semua cowok-cowok suka. Jadi si Ellie-nya pembawaannya kalem, terus memang dia memang di situ dia berperan sebagai bagus banget ya. Kemudian setting tempatnya juga kalem ya. Iya sih, banyak. Gue suka banget. Banyak yang review katanya memang setting tempatnya itu cocok banget. Ketika adegan sedih, si setting tempatnya itu benar-benar masuk. Jadi kayak apa sih? Kayak warm gitu. Iya. Terus itu kalau kalian suka nonton seriesnya Sex Education tuh sama, settingnya nggak beda jauh lah. tolong jangan langsung seks langsung gimana-mana gitu. Iya, Sex Education itu sama, itu settingnya begitu juga. Kemudian si Paulnya juga gue suka sih karena dia gentle gitu. Aku kalau gue suka sama ternyata bukan sama Esther tuh. Sama si Ellie. Terus gimana tuh? Setelah perjalanan mereka bertiga, apa si Ellie-nya masih pokoknya tetap jadi dekat, sahabat gitu, atau malah menjauh karena mereka nanti Mas editor tolong dibikin di spoiler alert ya. Jadi kalau kamu yang belum nonton dan nggak mau melanjut, mungkin nggak mau kita spoilerin, stop videonya di sini aja atau nanti skip di menit berikutnya ya, di bagian rating kita. Jadi intinya ini adalah sebuah film LGBT sih sebetulnya. Cuman kalau menurut aku pribadi sebagai yang udah nonton, kadar LGBT-nya itu sedikit 20%. Karena tidak terlalu di blow up. Ada adegan-adegan yang manja ada. Jadi gini. Antara siapa? Antara Esther sama awalnya gini. Paul mau cium Ellie. Cuman Ellie sedikit menolak. Nah gitu. Terus Paul langsung curiga, lu suka sama Esther ya, bukan sama gue. Oh tapi si Paul sadar kok. Sadar. Akhirnya Paul sakit hati di situ. Akhirnya Esther juga bilang sebetulnya si bukan Ellie sama Paul cuma Ellie menolak. Tapi si Ellie-nya bilang kalau gue suka Esther gitu. Berarti masih Padahal Esther itu udah mau nikah sama pacarnya, dia udah punya pacar cowok. Oh dia udah punya pacar ternyata. Nah, jadi Esthernya itu orangnya lurus-lurus aja sih sebetulnya kalau gue bilang dia open ya berarti ya. Kalau gue bilang dia LGBT secara eksplisit dia nggak ngaku. Dia mengakui kalau dia tuh LGBT lesbian dan kita spesifikasi. Cuman kalau si Ellie-nya memang terbuka. Sometimes dia bilang kalau gue suka sama lu, dia cium si Esthernya. Jadi aku kayak gitu. Nah, dan dia itu dan ternyata setelah ciuman itu si Ellie-nya cabut balik ke Cina deh kalau nggak salah. Oh, jadi dia pulang ke kampung halamannya? Dia pulang balik ke kampung halamannya. Si Paul yang sakit hati itu pun dia berpikir, gue juga nggak bisa kayak gini, gue nggak bisa maksain buat Ellie suka sama gue. Akhirnya dia kejar tuh di kereta, dia akhirnya ketemu lah, mereka saling menangis, selesai. Itu akhirnya itu set ending sebetulnya, nggak ada yang jadi itu. Yang cukup menarik ternyata memang jadi si Ellie ini yang jadi benar tokoh sentral ya. Betul, Ellie-nya jadi tokoh sentral sih. Cuman kalau kalian cuma ngelihat di satu sisi, nggak ada unsur LGBT-nya, dan kalaupun kalian open mind gitu dengan film ini, yang aku bilang tadi cuma 20% sih LGBT, cuma ciuman doang selesai, nggak ada macam-macamnya kok di situ. Jadi kalau buat filmnya ringan sih sebetulnya, drama romantis yang ringan, ngena tapi dapat gitu. Gue berpikir bahwa kita ini bakalan jadian sama Ellie ini. Ternyata enggak ya. Bukan, karena kita dibalik-balikin si mindset kita sama Netflix. Ratingnya juga lumayan tuh di Netflix ya. Setelah itu kan lumayan ya di Netflix. Mungkin kalian bisa cek di IMDb deh, ada kalau Rotten Tomatoes. Ratingnya emang cukup bagus juga. Aku juga lihat, tapi biasanya aku ngeliat rekomendasi beberapa kayak film atau series itu juga dari Twitter. Nah aku lihat review di Twitter, jadi trending juga ternyata film Half of It ini. Dan bener gak sih kalau film itu tuh sebenarnya kayak kisah nyatanya si Elise Wu, karena katanya saking bagus sih actingnya si Elise Wu di film ini, karena kan dia yang direct juga, dia yang tulis juga, jadi orang kayak ini tuh sebenarnya emang kisah nyatanya si Elise Wu. Menurut pandangan yang sudah menonton itu gimana menurut kamu? Aku sih bener sih, kalau gue ngomong apa dia menghayati banget? Parah. Okay. Menjiwai banget. Dari nangisnya satu adegan yang gue suka sih ketika dia tuh Esther sebenarnya udah sadar nih, ternyata lu suka sama gue nih kayaknya. Yaudah gue coba deh, gue ajak gitu kan. Karena diajak lah dia ke satu tempat di tengah hutan buat mandi, sebetulnya mandi air hangat. Aduh. Kalau di Indonesia udah pakai tarif goceng. Bukan lagi apa-apa juga duitin say. Iya. Jadi dia mandi ke satu tempat, dia berenang, di situ dia
saling membuka sih sebenarnya, membuka diri. Tapi si Ellie Wu-nya ini dia nggak mau, dia masih malu-malu, dia lu tuh nggak bisa sih ngewarak-warak gue, nggak bisa gitu. Tapi nyatanya dia yang lebih sayang sama Esther gitu. Ciumannya pun nggak lama ya, jadi tolong nggak, lu jangan berharap bahwa oh ini harus di-ban di Indonesia, enggak sama sekali. Gak ada adegan ranjang. Bahkan gini, rakyat Indonesia, bukan rakyat Indonesia, sebagian oknum rakyat Indonesia lebih seneng nonton The 50 Shades of Grey ketimbang yang berbau LGBT sedikit kayak gini. Tahu kan 50 Shades of Grey? Jadi di 50 Shades of Grey kan banyak adegan-adegan kayak ya BDSM gitu. Mereka lebih menerima itu ketimbang yang hanya secuil adegan LGBT yang bahkan dikecam gitu. Mungkin karena apa ya? Budaya, terus juga orang bukan dengan satu kata LGBT aja udah yang mainstream langsung negatif gitu loh. Bukan hal yang lumrah untuk diterima di kita yang notabene adalah mayoritasnya Islam ya. Di Islam kan sendiri tidak diperbolehkan ya yang namanya LGBT. Jadi kayak betul. Walaupun baik lagi ya, ini sih aku based on yang aku lihat sebagai seorang perempuan yang tinggal di negara yang mayoritasnya Islam. Tapi kan kita balik lagi namanya keyakinan kan. Ini apalagi ini kan hanya film, ya kan jangan terlalu membawa kisah di film itu langsung ke kehidupan nyata gitu loh. Seperti di video sebelum kemarin, aku mau bilang dulu The World of Merit. Ya jadi kalau kalian mau nonton sih sebetulnya kalau di Netflix sih sebetulnya lebih, asal jangan kalian bajakan ya. Kalau di Netflix tuh biasanya ada rating misalkan 13+, 18+, jadi tolong diikutin aja sih itunya. Kalau kita ngikutin nggak masalah sebetulnya. Kalau gue sih suka film ini, ringan, kemudian settingnya juga bagus banget, apalagi di adegan lari-larian tuh di kereta. Aduh, terus banget. Terus kemudian pas marah-marahnya si Paul, ternyata Paul gue tuh suka sama Ellie. Oh dia tuh selalu mempromosikan nachos apa taco, sosis apa ya aku lupa. Karena si Paul itu keluarganya punya kayak butchery toko daging. Oh gitu. Jadi dia mempromosikan suatu produk yang memang. Jadi emang di film ini fokusnya itu ada 4 itu yang bilang tadi, si Ellie Wu, kemudian ada si Esthernya, ada si Paul sama ayahnya. Jadi ayahnya tuh dia punya gelar PhD, entahlah aku nggak ngerti apakah ada isu rasial di situ. Ayahnya nggak kerja, justru Ellie-nya yang kerja. Dia yang nggak bisa. Jadi mungkin makanya kan dia awalnya mau menerima tawaran untuk membuat surat cinta itu karena ya ayahnya nggak ini ya. Intinya berawal dari surat cinta. Dari surat cinta dan Surat cintanya kebetulan lucu banget dia ngebahas buku. Ternyata nyambung. Aku suka buku yang ini. Aku suka juga roman. Kesamaannya banyak ya. Gue pribadi sih suka film ini. Kalau menurut Mbak Sulinya sendiri gimana? Kalau misalnya yang aku lihat dari review baik di Twitter, terus juga di aku searching juga di Google ya, itu positif banget sih untuk antara tim view sama tim Netflix. Bukan lagi. Sawadikap. Sawadikap. Berarti film ini cukup wajib kita tonton di pertengahan tahun 2020 dan masih hangat-hangatnya juga kan, baru rilis di bulan Mei. Dia belum nonton, kita nonton bareng-bareng di rumah masing-masing sih. Ya, karena aksesnya juga gampang sih ya di Netflix ya. Dia karena dia nggak rilis di bioskop. Tidak di-endorse oleh Netflix ya. Iya, kita nggak pernah endorse ya. Kita berarti honestly review ya. Honestly review ya. Apapun yang kita review itu yang jujur dan berarti ratingnya gimana? Ratingnya dari kalau 1 sampai 10 dari aku pribadi aku kasih 8 lah. Plotnya lumayan bagus, sinematografinya bagus, niat bikinnya. Esther sama Alice-nya tuh aduh, cewek-cewek yang benar-benar satu kalem, yang satu bisa membawa suasana. Si Esther itu, kalau Paul mah kayaknya pelengkap sih sebetulnya, kemana-mana bisa. Ya. Tapi yang gue suka itu dia nggak fokusnya hanya di 4 orang dan kita nggak bikin kita pusing. Oke deh, kalau nggak kayak channel Sumba. Kenapa jadi gue? Itu sih dari aku review dari About It. Jadi jangan cuma nonton, tapi kalau mau nonton tolong di jalur yang resmi ya guys. Jangan sampai pakai link kayak gitu. Kita hargain karya anak bangsa terutama, atau mungkin karya-karya yang mereka juga udah susah payah bikin filmnya. Karena bikin film tuh gue tahu skripnya susah ya kan, readingnya, directnya itu susah banget. Kali kalau ngargain minimal Netflix 5, gue nggak mau dapetin harga. Itu aja sih paling. Itu aja. Nah, jadi jangan lupa sekali lagi tadi Mas bilang kalau kita nonton, karena memang bioskop masih tutup. Jadi kalau misalnya sahabat saya mau nonton film
untuk menemani kejenuhan di rumah bisa melalui jalur resmi. Banyak banget sekarang platform seperti Netflix, Viu, terus juga Kalau Mbak Suli sukanya apa? View apa ya? apa aja sih sebenarnya. Karena kalau aku sebenarnya nggak terdirect untuk harus ke satu platform, enggak. Cuman kayak misalnya kalau lagi suka misalnya ke arah yang kalau suka lagi Korea nontonnya Korea, kalau sukanya Hollywood lagi ke Hollywood. Cuman mohon maaf nih ya. Tapi honestly sih, aku nggak terlalu Korea sih, aku nggak terlalu. Cuman aku suka banget di Replay 1988. Mungkin nanti kita bisa review Replay 1988, film Korea sepanjang masa yang selalu dibahas dan udah. Jadi kalau memang kita sebenarnya kalau kita sebagai penikmat movie jangan terlalu fanatik dalam satu genre sih ya. Dalam artian ketika memang film itu bagus, ya kita nggak bisa wah itu ada unsur LGBT-nya lu jangan ditonton. No, kita sebagai penikmat ya harus tahu relate-nya kemana gitu. Kadang-kadang justru dengan kayak gitu kita nggak jadi objektif gitu. Kalau ngomongin film LGBT bukan di luar juga Indonesia juga banyak. Katakanlah let's say filmnya Bang Jokan ya, Joko Anwar itu kan banyak Kala, ya kan? Kala kan itu gay. Kemudian apalagi ada yang ini yang apa? Aku lupa yang ceritanya apa yang ada. Kemudian juga kalau kalian nonton Jakarta Undercover, wah itu juga sama. Aku nonton Jakarta Undercover tau dari dia dan aku nonton langsung yang itu kan juga yang Luna Maya ya, versi Luna Maya. Ada versi Luna Maya. Ada yang baru juga. Kalau versi Luna Maya kan memang ceritanya gay juga. Kemudian ada yang tentang dia kalau nggak salah ada tentang dia itu sebetulnya Giwi Mala ya. Aku suka banget sama si Giwi Mala. Jadi si Giwi Mala itu indikasinya lesbi. Sebetulnya dia nggak lesbi karena dia menganggap dia adik gue. Lu tuh adik gue sayang sama lu, gue nggak lesbi gitu. Nah ketahuan. Itu nggak boleh spoiler, nonton langsung filmnya. Kemarin juga sempat ramai juga tweet tentang satu film lesbi yang ada di Indonesia tentang lesbian kayak Detik Terakhir, The Butterfly. Detik Terakhir. Oh iya Butterfly ya. Terus ada lagi banyak. Berbagi Suami. Iya Berbagi Suami. Ya. Banyak banget dan aku banyak juga ya ternyata ya film-film yang seperti ini. Oke, agak out of the topic ya. Yang Berbagi Suami itu yang ini ya, yang siapa sih yang cewek itu? Jadi dia tuh ada empat istri. Iya. Kemudian ada Irawan. Terus ceweknya ada yang dia istri yang paling muda tadi karena dia nggak mau ditindas sama cowok akhirnya dia lesbian dan kabur ya kalau nggak salah. Iya jadi itu tuh mereka tuh istri dari suami yang sama tapi karena ngerasa mungkin cocok ya. Iya. Akhirnya mereka itu film lawas juga sih. Bagus banget tapi. Film lawas kebanyakan memang. Itu bagus banget tapi. Dan review tentang film Half of It yang tayang di Netflix. Jadi kalau mau nonton jangan lupa di Netflix tinggal download di Play Store ya. Tidak di endorse sekali lagi. Di nontonnya jalur resmi jangan ilegal ya. No apa kita anti piracy ya? Bukan lagi kita harus dukung para kreator. So terima kasih udah ngundang saya. Aku yang sama terima kasih banyak karena sudah merekomendasikan film Half of It. Semoga sahabat saya juga bisa nonton habis ini. Makasih untuk Masnya yang udah ngejelasin dan juga mereview barang-barang. Rate-nya 8, jangan lupa 8 dari Masnya. Jadi wajib ditonton ya kalau 8 ya. Jadi nanti jangan lupa follow Instagramnya gue Sahe12TV. Sahe12TV dan mbaknya SPTKA dan Instagramnya saya 12TV juga karena sudah punya Instagram. Jadi di follow juga Instagramnya. Semakin berkembang kita akan semakin bahas film-film yang menurut kita bagus karena bioskop belum buka ya, jadi kita paling relate-nya ke platform kita cari di platform. Kalau kalian suka yang ya tadi memang setiap platform ada View yang konsen di konsen di Korea, ada lagi kalau yang Indonesian banget ada Netflix. Ada Netflix banget. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk Masnya yang udah hari ini datang dan nemenin aku. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, share video ini sekali lagi ya. Itu penting. Dukung tolong ya untuk di komen, di subscribe, di like juga. Udah, kita lanjut. Bye. Bye. Terima kasih banyak.